Nah, kebetulan ini kakak ini Pak saya bawa. Ini keluaran bulan 7 tahun 2022. Tapi dia tidak bisa membuktikan kakaknya. Kakaknya yang digantinya, Pak. Tinggalnya tetap di situ. Gitu. Nah, memang semangat belajar itu akan ada. Tetapi tidak segetol semangat belajar ketika ada cita-cita untuk masuk ke SMA Unggulan atau SMA Plus. Biarlah testing. Kalau memang anak saya bodoh nggak diterima, ya saya juga legowo. Asal sudah mau penurunan SMA, saya sembunyi, Mbak. Sembunyi bukan kenapa takut. Pasti kalau masyarakat itu dia nama amang anak kok benokku sekolah. Sangat sepakat itu disatukan untuk saat ini. Mereka nggak pernah turun ke pedesaan menguji coba. Coba dulu ke desa. Uji coba dulu. Mereka pasti akan berpikir ulang. Soalnya orang itulah penyangga anak-anak terlantar, termasuk anak terlantar lah. Sampai dibuat nilai mata pelajarannya 100, Pak. 3 mata pelajaran. Di tahun 2020 kita telah bikin surat terkait zonasi. Itu langsung ditandatangani oleh Bapak Bupati Tapanuli Utara. Selamat datang di Taput Hebat Podcast. Seperti yang kita ketahui, sebagian besar sekolah di Indonesia menerapkan sistem zonasi untuk penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Lantas, apa saja yang menjadi plus minus dari penerapan sistem zonasi dalam PPDB di Kabupaten Tapanuli Utara? Apakah ini memudahkan atau sebaliknya malah memberatkan bagi peserta didik atau masyarakat? Untuk itu, mari kita bahas selengkapnya di forum diskusi ini. Bersama ini kami sudah kedatangan tamu. Ada Bapak Jeffrey Lubis, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan SD dan SMP Kabupaten Tapanuli Utara. Ada Bapak Torus Manuntun, Ketua MKKS yang sekaligus juga Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tarutung. Ada Bapak Henry dari masyarakat. Ada Bapak Primus Permarhati sebagai Ketua DPC GMNI Kabupaten Tapanuli Utara. Saya pertama kepada Bapak Henry sebagai orang tua. Kira-kira sistem zonasi ini menurut Bapak baik apa enggak, Pak? Kira-kira ada masalah atau kelebihan yang mungkin Bapak bisa ceritakan pada saat ini? Silakan, Pak. Ya, terima kasih kepada Bapak. Saya berterima kasih pada hari ini karena ini bisa secara langsung kami mewakili orang tua murid dengan sistem penerimaan peserta didik baru di seluruh Indonesia, tapi khususnya lah di Tapanuli Utara, secara khusus lagi di Siborong-Borong. Mungkin kalau saya tinggal di kota Siborong-Borong, zonasi itu paslah buat saya. Tapi setelah kami orang tua murid tidak diterima di SMA Negeri Siborong-Borong, kebetulan anak saya sekarang masuk tahun ini, jadi ke SMA PGRI. Pertama kami mendaftar melalui online. Setelah mendaftar jam 5 sore, besok ada telepon masuk. Ibu-ibu, tapi saya nggak tahu, katanya dari Dinas Penerimaan Pendidikan baru itu. Katanya kakak kami belum ada setahun. Kebetulan ini kakak ini Pak saya bawa. Ini keluaran bulan 7 tahun 2022. Bulan 7 tahun 2022. Tetapi saya punya kakak di tahun sudah 34 tahun. Bulan 1 tahun 2022 anak saya menikah. Jadi pergantianlah kecapil kan begitu. Jadi penerimaan waktu itu bulan 5 belum ada setahun. Inilah kurang mengerti kami orang tua murid. Apa beda umur itu, umurnya kakak itu bagi penerimaan murid begitu. Oke, baik. Pertama, kedua. Oh iya.
Setelah kami dipegari dari segala desa di Siborong-Borong, ada teman saya ngobrol yang tidak pas menurut dia, mungkin sama kita nanti ada benarnya juga. Dia tinggal di Purbasinomba, jauh dari kota Siborong-Borong, zonasinya udah amat jauh. Tapi diterima pun atau tidak diterima dia sebuah negeri, tetap anaknya itu harus kos ke kota Siborong-Borong sekolahnya nanti. Nah itulah satu. Jadi tetap harus tinggal di Siborong-Borong orang itu kan, sekolah indekos. Jadi kalau menurut saya, waktu itu anak saya masuk melalui jalur afirmasi. Karena kami termasuk keluarga kartu perlindungan sosial. Jadi itulah yang penting yang kami orang tua, pertama kakak tadi. Kedua, zonasi itu jauh rumahnya, tapi setelah diterima juga harus di Siborong-Borong indekos karena tidak ada transportasi tiap hari dari Purbasinomba. Jadi hanya itu saja dulu, apa pendapat jalan keluarnya? Oke, baik. Sebentar Pak, disimpan dulu sebentar. Iya. Ini kebetulan sama Pak Jebri. Bisa Pak dijelaskan kira-kira dasar untuk menerapkan sistem zonasi ini? Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk program pelayanan pendidikan di sektor penerimaan peserta didik baru, kita berpedoman kepada Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Ini kita turunkan ke keputusan Bupati Tapanuli Utara, di mana proses PPDB ini bukan hanya zonasi, tapi ada 4 jalur. Tetapi yang menguasai jalur kuota yang lebih banyak itu dari sektor jalur zonasi. Jadi pelaksanaan PPDB sesuai Permendikbud nomor 1 ini telah kita laksanakan dari tahun 2020, di mana untuk SD itu jalur zonasi kuota paling rendah itu 70%. Kemudian jalur afirmasi 15% minimal. Dan satu lagi jalur perpindahan tugas itu maksimal 5%. Nah, untuk SMP jalur zonasi itu ada seminim-minimnya satuan pendidikan melaksanakan minimalnya 50% dari jumlah kuota yang akan diterima. Kemudian jalur afirmasi sebanyak-banyaknya 15%. Kemudian prestasi dan perpindahan tugas dari orang tua itu 5%. Jadi kembali ke jalur zonasi yang merupakan kuota paling besar di PPDB. Ini merupakan program pemerintah yang sudah dianggap bisa mewadahi pemerataan pelayanan pendidikan. Kenapa sistem zonasi? Kelebihannya di dalam pemerataan pendidikan itu masyarakat yang berdekatan dengan satuan pendidikan itu yang difokuskan bisa pertama sekali mendapat pelayanan pendidikan. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Bisa kita bayangkan beberapa masyarakat, apalagi sekolah yang berada di lingkungan pemukiman padat, yang mempunyai background ekonomi yang lemah, akan tetapi mempunyai kompetensi kemampuan akademik yang baik dan bagus, dan merupakan anak yang berprestasi, tetapi dia tidak bisa masuk misalnya, ataupun dikarenakan zonasi ini dikarenakan dengan zonasi ini dia jadi prioritas. Nah, beda dengan siswa-siswa yang jauh dari sekolah, yang notabene-nya sebelum zonasi dilaksanakan itu pada saat itu sebelum Permendikbud nomor 1 ini diimplementasikan, ada sekolah-sekolah unggulan, sekolah-sekolah favorit yang masa pada saat pendidikan masa itu. Nah, di sini sekolah-sekolah yang tidak
unggulan, tidak favorit, melemah pelayanan pendidikannya. Begitu juga motivasi gurunya juga melemah. Ini juga mempengaruhi pelayanan pendidikan di sekolah yang tidak unggulan dan tidak favorit. Nah, jadi dengan adanya zonasi terjadi heterogen keanekaragaman kompetensi siswa, karena yang masuk itu mayoritas siswa yang berdomisili dekat dengan sekolah. Jadi di sini kompetensi guru juga meningkat. Dia tidak hanya semata-mata selama ini memberikan materi pelajaran dengan gampang, karena dia tahu kompetensi siswanya pasti mampu. Tetapi di sini guru juga semakin peka untuk membentengi dirinya, bagaimana membuat suatu pembelajaran yang berdiferensiasi kepada peserta didik yang notabene-nya kompetensinya baik atau yang sedang ataupun yang kurang. Jadi ini semua program pemerintah itu mungkin secara maksud tujuannya bagus, tapi tetap memang masih banyak yang tidak mewadai keinginan-keinginan masyarakat yang minoritas mungkin. Oke, baik. Tadi mungkin dari segi plusnya ya Pak ya, bahwa ini program pemerintah bagaimana untuk pemerataan hak siswanya juga, hak gurunya juga di sana, dan prestasinya. Cuman ada satu masalah tadi itu Pak. Kenapa ditolak? Karena kakaknya belum 1 tahun. Apa ada peraturan yang mengharuskan itu minimal 1 tahun? Nah baik, untuk aturan zonasi itu merupakan bahagian dari persyaratan dari jalur zonasi. Di jalur zonasi ini untuk tingkat SD, syarat paling utama itu domisili yang telah terzonakan di peraturan bupati maupun di SK bupati. Nah, apabila pendaftar nanti masuk dalam zonasi sekolah dimaksud, akan tetapi ada persyaratan berikutnya, dia harus menyertakan keabsahan legitimasi tempat domisilinya itu. Dengan sesuai turunan Permendikbud tadi nomor 1, dia harus melampirkan kartu keluarga yang minimal kartu keluarga itu dia sudah terdata di tempat dia tinggal selama minimal 1 tahun. Nah, untuk mengantisipasi permasalahan seperti dari Bapak ini, pemerintah juga fleksibel. Kita juga fleksibel menyikapi itu apabila mereka ada masyarakat yang belum mempunyai KK, tetapi yang mungkin karena tidak sempat mengurus atau hilang atau bagaimana ya, kita fleksibelnya tetap di dalam peraturan itu kita mempersyaratkan penggantinya dengan yang dikeluarkan disahkan oleh kepala desa, lurah atau camat yang menandakan dia telah berdomisili di situ minimal selama 1 tahun. Oke, baik. Mungkin tapi masalahnya tadi kan Pak, Bapak ini dulu udah lama tinggal di situ. Cuman karena diganti kakaknya sehingga tanggal keluar kakaknya berganti kayak gitu. Anak menikah, keluar, akhirnya kakaknya diperbaharui. Menyikapi itu kita juga kalau secara pengertian utama, kalau memang kita sudah pindah dan kakaknya juga sudah terbit ke daerah lain, ya memang kita harus kembali mengimplementasikan peraturan yang dipersyaratkan. Akan tetapi misalnya seperti contoh yang saya sebutkan tadi, dia masih tetap di situ, tapi dia tidak bisa membuktikan kakaknya. Dia bisa mengurus surat keterangan domisili ke lurah atau kepala desa untuk menyatakan keabsahan domisilinya memang benar dia sudah bertahun-tahun tinggal di situ, akan tetapi tidak bisa menunjukkan KK. Mungkin demikian. Oke, baik. Mungkin pengalaman Bapak ini mungkin berbeda. Kakaknya yang digantinya Pak, tinggalnya tetap di situ. Cuman kakaknya karena ada yang harus dikeluarkan dari kakak itu, akhirnya dicetak kakak yang baru. Gitu. Nah,
Tetap tinggalnya di situ. Kembali meminta legitimasi keabsahan dari aparatur pemerintahan Oke, baik. setempat. Berarti masih ada solusi. Masih ada Berarti solusi. tinggal surat keterangan dari pemerintah setempat, Iya, kepala benar. desa contohnya, itu harusnya bisa dilampirkan. Bisa. Bisnya di situ, Pak. Harusnya ada solusi kemarin di situ, ada surat keterangan dari kepala desa menerangkan bahwa Bapak itu udah lama tinggal di sini. Cuman karena seperti ini gitu. Mungkin itu misnya kemarin itu. Tapi yang kedua itu, Pak. Mumpung Pak belum capek nih. Kira-kira tadi permasalahannya kenapa nggak bisa diterima? Kenapa itu, Pak? Nah, begini. Maksudnya keluhannya itu diterima di negeri atau tidak diterima, anaknya itu kalau sekolah harus kos di kota Siborong-Borong juga. Oh gitu. Nah itu. Bukannya pulang ke kampung. Oh gitu. Toh nanti dia akan sekolah di Siborong-Borong. Tetap juga Soalnya ngekos, jauh. gitu. Tetap dekat di sekolah itu juga dia tinggal nanti. Kira-kira itulah. Oh gitu. Bisa Pak dibantu Baik. jawab, Pak? Untuk ini mungkin terkait pelayanan pendidikan satuan pendidikan sekolah, keberadaan sekolah. Untuk tingkat SMA juga ini ada beberapa kayak di Siborong-Borong ini ada SMA 1, SMA Negeri 1, SMA 2, selebihnya SMK dan swasta. Dan ini mungkin keterbatasan jumlah dari satuan pendidikan. Akan tetapi kalau dia satuan pendidikan negeri ini sudah menterwakili seluruh daerah di Siborong-Borong. Jadi kalau memang di daerah Purbasinomba dia masuk zonasi ke misalnya contoh ke SMA 2, ya memang kompensasi untuk menimba ilmu itu memang pendidikan itu mahal memang. Jadi kalau memang di daerah kita satuan pendidikan jenjang yang akan kita tempuh itu tidak ada yang dekat rumah, ya memang mau tidak mau kalau kita mau menimba ilmu, meningkatkan kompetensi kita, ya kita harus bisa mengikuti alur pendidikan tadi. Misalnya sekolah terdekat itu di kota Siborong-Borong, ya kompensasinya ya mungkin biaya kos semakin muncul. Mungkin keberadaan dari kuantiti satuan pendidikan ini, Pak. Oke, baik. Ya. Oke, baik. Mungkin nanti kalau masih ada yang kurang jelas kita sambung lagi ya, Pak. Oke, baik. Kebetulan di sini juga ada Pak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tarutung. Sesuai pengalaman Bapak, kira-kira selama penerapan zonasi ini, menurut Bapak ini meringankan apa justru memberatkan masyarakat? Ini dari pandangan Bapak Kepala Sekolah. Yang dialami masyarakat tentang sistem penerapan zonasi ini memberatkan apa justru memudahkan? Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Yang pertama kami mau sampaikan pada prinsipnya keputusan pemerintah itu baik. Hanya saja setiap keputusan harus dilihat dampaknya. Ini sudah berjalan beberapa tahun. Kebetulan saya pernah kepala SMP di pedesaan. Saya juga kepala SMP sekarang di perkotaan. Ketika saya di pedesaan kepala SMP, itu orang tua semua mengeluh. Mengeluhnya karena dari jalur zonasi 0% nggak bisa masuk. Kenapa? Karena jarak tempuhnya dari sekolah kita ke SMA di kota sudah 12 km. Berarti satu orang pun sudah hilang kesempatan dari jalur zonasi. Kemudian dari jalur prestasi. Karena kami di kampung-kampung, sarana prasarana berkurang, kemudian bimbingan juga nggak ada, pasti prestasi juga akan kalah dengan yang di kota. Sudah hilang 2 kesempatan. Kemudian yang ketiga tadi, jalur afirmasi. Jalur afirmasi di satu kecamatan sangat banyak. Di Siborong-Borong mulai dari SMP 5, 6, 7 Bahal Batu ada 4 SMP banyak kali. Seandainya semua pun diterima yang afirmasi nggak cukup, itu SMA menampung. 3 peluang hilang. Yang terakhir untuk pindah itu hanya segelintir di bawah 5%.
kesimpulan saya dari pengalaman saya, kalau dia sekolah di desa SMP-nya pasti akan merugikan orang tua. Itu pengalaman saya, Pak. Tapi saya ASN siap melaksanakan situ. Setelah saya di kota, menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Karena dengan SMA-nya tanpa belajar pun, tanpa dari jalur prestasi, tanpa dari jalur afirmasi, tanpa dari jalur anak pindah, dia sudah di tangannya 100% akan masuk karena tetanggaan dengan sekolah. Udah pasti. Nah, sekarang kita ukur di Tapanuli Utara jumlah penduduk mana lebih banyak, di perkotaan atau di desa? Apa enggak yang saya lihat lebih banyak yang kena korban yang di pedesaan. Kebetulan saya ketua MKKS. Setiap tahun itu kawan-kawan